Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Ratusan guru lulus ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Unjuk rasa tuntut SK pengangkatan dari Wali Kota Padang. Suami istri di Bungus, Kota Padang ditangkap polisi karena mencuri telepon genggam. Memeriahkan HUT ke-77 Republik Indonesia, warga Lubuk Begalung di pinggiran Kota Padang gelar lomba marandang. Ratusan guru honor Kota Padang yang lulus ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Senin pagi berunjuk rasa ke gedung DPRD Kota Padang. Mereka menuntut wali kota segera mengeluarkan surat keputusan pengangkatan mereka sebagai pegawai. Mereka mempertanyakan kebijakan wali kota Padang, Henry Septa, yang tak memberikan SK pengangkatan PPPK Padang. Yang lebih mencemaskan lagi, Menpan RB memberi ultimatum batas waktu pengangkatan sebagai pegawai PPPK sampai dengan tanggal 22 Agustus pukul 24 WIB. Jika lewat dari batas itu, maka dinyatakan hangus dan kelulusan ribuan guru honor ini menjadi sia-sia. Dan yang akan kami minta yaitu bagaimana dan berapa jumlah formasi yang beliau berikan kepada kami, sehingga kami tidak was-was. Karena tanggal 23 besok itu data kami sudah diambil oleh BKN. Dalam arti kata hari ini terakhir kita mengusulkan formasi, besok formasi kami akan hangus atau N. DPRD Padang telah menganggarkan dana lebih dari 16 miliar rupiah pada APBD Perubahan Kota Padang tahun ini untuk gaji para guru honor yang lulus seleksi PPPK tersebut. Kami paham itu, kami sangat mengerti. Dari pertemuan itu sudah kami ada kesimpulan, insya Allah akan kami perjuangkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami hari ini akan mengundang wali kota beserta jajarannya untuk mempertanyakan persoalan ini. Kalau bicara anggaran untuk perubahan sudah kami alokasikan. Sudah kami alokasikan, kalau salah jumlahnya lebih kurang sekitar 16 miliar, 16,3 miliar. Itu cukup untuk semuanya, Pak? Sudah cukup untuk semuanya. DPRD Padang dan para guru honor bertekad menunggu kedatangan wali kota hingga larut malam. Laude Juardio Anse melaporkan dari Padang. Mengenai kuota formasi kita di Kota Padang ini. Sidang kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru yang digelar Pengadilan Negeri Padang pada Senin pagi hanya berlangsung 5 menit. Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut ditunda oleh Majelis Hakim. Alasannya, Majelis Hakim belum selesai dengan putusannya. Hakim menjadwalkan sidang selanjutnya hari Rabu dengan agenda pembacaan putusan. Sidang hari ini ditunda karena Hakim sepertinya belum selesai dengan putusan, maka mungkin kita sidang hari Rabu dan terdakwa mungkin hari ini tidak bisa kita hadirkan karena ada yang reaktif COVID. Berapa orang yang kena COVID nih, Pak? Ada 3 orang reaktif. Penasehat hukum tidak keberatan dengan penundaan sidang ini karena masa tahanan terdakwa masih belum habis. Kuasa hukum memaklumi singkatnya waktu jeda antara persidangan serta banyaknya terdakwa menjadi salah satu penyebab sulitnya majelis hakim membuat putusan. Kakak masa dirugikan klien kakak, Kak? Tidak, karena masa tahanan masih ada. Kecuali masa tahanan udah habis, dipaksakan diundur, mungkin kita akan mempertanyakan kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1 Padang, terutama kepada hakim yang menangani kasus tol ini. Saat persidangan singkat ini, para terdakwa tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dari 13 terdakwa, 3 diantaranya memiliki gejala COVID-19 karena hasil rapid testnya reaktif. Dari Padang, Robiha melaporkan.
Penyebaran penyakit mulut dan kuku di Padang Pariaman belum terkendali. Sejak merebaknya wabah tersebut, hingga kini telah ribuan ekor yang terjangkit. Minimnya obat-obatan serta jumlah vaksin yang tak memadai menjadi salah satu penyebab wabah ini tak bisa dikendalikan. Seperti di Nagari Sikucur, Kecamatan Limakoto, Kampung Dalam ini. Dari total 317 ekor ternak, lebih dari 200 ekor terjangkit PMK. Untuk mengatasinya, warga hanya berharap obat-obatan dari petugas kesehatan hewan setempat. Seminggu terakhir, melalui data Wali Korong di tengah masyarakat, dari 317 ternak terdiri dari sapi dan kerbau yang didata oleh Wali Korong kita di lapangan, lebih dari 200-nya itu sudah terjangkit penyakit PMK, penyakit mulut dan kaki. Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat sekitar 44.000 ekor sapi dan kerbau. Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, hampir 2.300 ekor terjangkit PMK. Sedangkan vaksin yang telah disuntikkan baru 2.500 dosis. Yang kita butuhkan sekarang amunisinya, obat-obatan masih dibutuhkan karena kasus PMK belum reda di Kabupaten Padang Pariaman, dan juga tambahan vaksinasi. Tentunya ini kan hanya 2.500, sementara populasi kita untuk sapi dan kerbau itu ada di 44.000 ekor. Karena kurangnya obat-obatan dan vaksin, warga mengobati ternak mereka dengan ramuan tradisional yang terbuat dari daun-daunan dan rempah-rempah. Namun hal tersebut tak maksimal. Jika ditelisik lebih jauh, merebaknya PMK di Padang Pariaman tak bisa dilepaskan dari sikap warga yang membandel. Saat awal PMK mewabah beberapa bulan lalu, pemerintah dengan tegas menutup pasar hewan agar penyebaran wabah bisa dikendalikan. Namun warga menolak kebijakan tersebut dan tetap menjual ternaknya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Para remaja ini sedang memainkan tari kuda lumping, lengkap dengan musik pengiringnya. Lokasinya bukan di Pulau Jawa, melainkan di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Darmasraya. Mereka adalah mantan transmigran asal Wonogiri yang telah tinggal di Darmasraya sejak tahun 1977. Saat ini sudah masuk generasi ketiga di Darmasraya. Ada juga atraksi mini drama perjuangan Patimura melawan penjajah Belanda. Keanekaragaman budaya ini semakin meriah dengan pawai kendaraan hias dan pakaian adat Minangkabau yang diikuti oleh ratusan peserta. Jadi untuk tahun ini kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 kami kembali lagi berpartisipasi untuk memeriahkan HUT RI yang ke-77. Kami adalah warga keturunan ketiga dari transmigrasi tahun 77 dan tinggal di Sumatera Barat, Kabupaten Darmasraya, Kecamatan Tiumang, dan di Desa Sukoharjo di Blok E Setiung 1. Pawai budaya ini baru digelar pada tahun ini karena selama 2 tahun tidak diadakan akibat pandemi COVID-19. Pawai budaya ini merupakan yang paling unik dan menarik. Yang telah melaksanakan pawai budaya tahun 2022 ini. Sepanjang saya menghadiri pawai di Kabupaten Darmasraya, hanya Nagari Sungai Duo yang paling keren. Yang paling unik penampilannya, ini adalah membuktikan bahwasanya kita cinta terhadap negara Republik Indonesia. Tujuan kegiatan kita itu untuk merangkul pemuda-pemuda juga untuk meningkatkan kembali ini keberagaman antar. Di sini kan terjadi multi etnis, ada suku Jawa, Minang, jadi ada dari yang lain juga, suku yang lain. Ini untuk membangkitkan terutama UMKM juga untuk Nagari Sungai Duo. Yang kedua untuk supaya toleransi antar warga semakin erat dengan ada acara tersebut. Pawai budaya ini diikuti 14 kontingen yang berasal dari semua nagari di Kecamatan Sitiung. Kreativitas peserta pawai menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.